spektrometer prisma. Percobaan ini tujuannya adalah menentukan indeks bias dari prisma segitiga, yaitu dengan menggunakan spektrometer. Nah, alat-alat peraga yang telah disiapkan di atas meja ini antara lain adalah yang pertama tentu saja prismanya sendiri, prisma segitiga, ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil seperti ini. Nah, kemudian ini alat spektrometernya. Di sebelah kanan itu telah disiapkan lampu natrium. Kenapa digunakan lampu natrium? Karena memerlukan berkas cahaya monokromatik, yaitu satu panjang gelombang. Nah, lampu natrium itu menghasilkan berkas cahaya warna kuning. Kemudian lampu natrium ini akan masuk ke teropong pertama dari spektrometer ini. Nah, kemudian teropong yang kedua ini untuk mengamati berkas cahaya yang masuk di teropong pertama menuju ke teropong yang kedua. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah mengatur alignment dari berkas cahaya natrium dari sumber cahaya sampai dengan mata mengamati seperti ini. Nah, nanti kalau sudah terlihat dari berkas cahaya natrium dari pengamatan mata kita di teropong, baru kita pasang prisma segitiga ini di tengah-tengah piringan yang sudah ada skalanya. Skalanya itu mempunyai NST 0,1 derajat. Kemudian dilengkapi dengan teropong atau kaca pembesar untuk membaca nilai skala supaya lebih jelas seperti ini. Nah, jadi yang pertama adalah kita pasang prismanya ini itu di tengah-tengah piringan. Kemudian kita atur alignmentnya supaya berkas cahaya natrium ini mengenai ujung dari prisma segitiga ini. Nah, ketika berkas cahaya mengenai ujung ini, maka ada sebagian berkas yang dipantulkan ke kanan, ada yang dipantulkan ke kiri. Nah, kemudian dari posisi ketika dipantulkan ke kanan dan dipantulkan ke kiri, maka kita ukur berapa sudut yang terbentuk. Sudut yang terbentuk dari berkas cahaya yang dipantulkan ke kanan dan ke kiri itu sama dengan 2 kali sudut puncak prisma ini. Berarti setengah dari nilai itu kita bisa menentukan berapa besar sudut puncak dari hasil pengamatan atau nilai beta dari sudut puncak prisma ini. Nah, setelah sudut puncaknya bisa kita ukur dari percobaan ini, yang kedua adalah menentukan nilai dari deviasi minimum ketika berkas cahaya natrium kita lewatkan pada prisma. Alignmentnya seperti ini. Jadi yang pertama, ketika kita akan mengukur sudut puncak prisma, berkas cahaya pas pada ujung puncak dari sudut prisma, kemudian dipantulkan ke kanan, kita amati dari sini. Kita mengamati dari sini, kemudian kita baca skalanya berapa. Untuk skala yang lebih tepat menggunakan alat bantu kaca pembesarnya. Kemudian yang kedua adalah kita putar ke arah sini, berkas cahaya yang dipantulkan ke kiri, kita amati lagi dengan mata kita, kemudian kita baca skala pada piringan ini berapa, menggunakan kaca pembesar untuk memudahkan kita membaca skala. Nah, sehingga selisih dari keduanya ini itu diperoleh nilai sudut puncak, yaitu setengahnya dari selisih posisi tadi. Kemudian yang kedua, untuk menentukan deviasi minimum, posisi prisma diatur sehingga berkas cahaya itu melewati tengah-tengah bidang miring. Berkas cahayanya lewat di sini. Ya. Nah, kemudian akan dibiaskan 2 kali oleh sudut miring prisma. Kemudian kita amati dari sini, yaitu dengan cara seperti ini. Nah, piringan yang di tengah dengan teropong ini kita atur dua-duanya sekaligus sampai terlihat berkas cahaya kuning dari sinar natrium.
seperti ini. Nah, ketika berkah cahaya itu muncul bergerak ke kiri, kemudian dia balik arah menjadi bergerak ke kanan, posisi ketika balik arah itulah posisi dari deviasi minimum. Kemudian kita baca skala yang terbaca berapa. Nah, selisihnya dengan posisi tanpa prisma, ini adalah posisi berkah cahaya, dengan posisi ketika terjadi deviasi minimum tadi, itu nilai dari deviasi minimum prisma ini. Nah, kalau nilai sudut puncak prisma sudah bisa diukur, kemudian nilai dari deviasi minimumnya juga sudah bisa diukur, maka indeks bias prisma bisa dihitung, yaitu dengan persamaan N sama dengan sinus setengah beta plus deviasi minimum per setengah deviasi minimum. Kalau dua variabel tadi sudah kita amati, kita ukur, maka kita bisa menentukan nilai indeks bias prisma ini. Nah, dari hasil percobaan nanti ketemu N-nya berapa, kita bandingkan dengan nilai data book dari spesifikasi prisma ini, indeks biasnya sudah ada, maka kita hitung berapa persen perbedaan dari hasil percobaan yang kita lakukan dengan nilai teori tadi atau nilai acuan. Nah, karena praktikum ini mengamati dengan teropong, mata kita harus mengamati di teropong, kita tidak bisa memperlihatkan kepada para pemirsa bagaimana praktikum itu bisa diamati data-data yang tadi telah diterangkan. Oleh karena itu, untuk memperagakan berkah cahaya natrium tadi, saya ganti dengan sinar laser. Seperti ini. Nah, ini berkah sinar laser sudah saya nyalakan supaya bisa dilihat oleh para pemirsa. Kemudian prisma ini kita atur di sini. Nah, ketika diletakkan di situ, maka berkah cahaya laser ini akan dipantulkan oleh bidang kanan dan kiri prisma. Nah, maka berkah cahayanya kita tangkap dengan layar. Ini yang dipantulkan ke kanan, yang satu yang dipantulkan ke kiri. Nah, kemudian dari posisi berkah sinar laser ini yang dipantulkan ke kanan dan ke kiri, kita akan melihat posisi skala pada piringan yang di tengah. Jadi caranya kita akan dekatkan begitu ya. Nah, kemudian dari sini akan kelihatan posisi di sebelah kiri dan kanan dari piringan berskala, sehingga nanti bisa diukur berapa nilai dari 2 beta. Nah, sedangkan untuk menentukan deviasi minimum itu sama dengan seperti tadi yang dijelaskan menggunakan sinar natrium, tapi diganti dengan sinar laser. Kemudian pada saat berkah cahayanya berbelok, titiknya dari sini bergerak ke kanan, kemudian ke kiri. Nah, pas mau bergerak ke kiri, itu posisi dari deviasi minimum. Nah, selisih dari posisi tanpa prisma dengan posisi ketika terjadi deviasi minimum, kita bisa menghitung berapa nilai deviasi minimumnya. Demikian kira-kira gambaran untuk praktikum ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.